saat orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Kini kaki kami berdiri di pintu gerbangmu Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Yerusalem telah didirikan, jadi kota bersambung rapat. Kesanalah umat berziarah, bersyukur kepada nama Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Sebab di sanalah diletakkan kursi-kursi pengadilan milik keluarga Raja Daud untuk menghakimi umat Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Berdoalah bagi Yerusalem, biarlah yang mencintaimu mendapat sentosa di purimu. Sejahteralah bagi Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Mujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titah.
akan orang yang benarkan goyah. Orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun ia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Dia suka memberi pada yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, teguh tak gentar terhadap lawannya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan.
BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami. Dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Saudara-saudara yang terkasih, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, marilah kita beribadah kepada Tuhan Sang Empunya alam semesta. Bernyanyilah bagi Dia yang kasih dan setianya kekal selama-lamanya. Bukalah pintunya dan masuklah ke dalam rumahnya, maka jiwa dan hati kita akan tenang teduh memandang wajahnya dalam cahaya mulia. Jiwaku tenang teduh dan kepadamu
Perjanjian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen kita memiliki peran sekaligus jati diri sebagai hamba di hadapan Tuhan. Menjalani hidup sebagai hamba mengarahkan kita untuk setia dan taat kepada Sang Tuhan, yakni Allah. Sebagai hamba kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, yang harus kita kerjakan dengan segenap hati. Melalui tema hamba yang dipercaya, kita hendak melihat apa saja sebenarnya yang Tuhan berikan dan percayakan untuk kita kerjakan. Kita juga belajar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik di dalam pelayanan di gereja, di tengah-tengah keluarga maupun pekerjaan sehari-hari. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 menyatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, saat kami menyadari bahwa diri kami adalah hamba, semestinya kerendahan hati tampak dalam perilaku hidup kami. Saat kami menghayati diri sebagai seorang hamba, semestinya kami hidup taat dan setia kepadamu, Tuhan. Namun terkadang kami melupakan identitas kami sebagai hamba di hadapan-Mu. Rasa angkuh dan tinggi hati melingkupi seluruh diri kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami, karena Roh-Mu yang menolong dan membimbing kami untuk hidup sebagai hamba-hamba yang benar. Bimbing agar kami mampu dengan sepenuh hati mengerjakan tugas, peran, dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam kerendahan hati kami berseru, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepadamu ya Allah kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama berdiri. Pengampunan dari Tuhan Allah selalu tersedia bagi hamba-hambanya yang setia. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Dan baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus besertamu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat
Mari umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang selalu mempercayakan kehidupan kami, untuk kami berbuat suatu hal yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat Engkau percaya kepada kami mau sebagai pengikut-Mu, dapat benar-benar melakukan segala sesuatu hal di dalam kehidupan kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca dan menggumulinya dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan firman ini dapat menjadi pedoman, dapat menjadi pelita dalam setiap langkah-langkah kami ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami mau menjadi pengikut-Mu yang dapat dipercaya. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama dari kitab Zefanya pasal pertama ayat 7 dilanjutkan ayat 12 sampai 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ayat 12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan,
Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju ziarahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan.
Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah hamba yang dipercaya. Selamat hari Minggu sebelumnya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat saya menonton film Spider-Man, ada kata-kata yang sangat menarik yang dikeluarkan dari Uncle Ben kepada Peter Parker, sang Spider-Man itu. Dia katakan bahwa with great power comes great responsibility. Dalam sebuah kekuatan yang besar ada sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, kalau kita bicarakan tentang sebuah kepercayaan, pada saat saya nonton film Spider-Man itu bagaimana terjadi sebuah pergumulan di mana seorang Peter Parker yang tadinya biasa-biasa saja tetapi dipercaya untuk mempunyai kekuatan yang besar untuk menolong orang lain. Dan ini membutuhkan sebuah pergumulan yang luar biasa. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tanya apakah kepercayaan itu? Contoh misalnya, apakah kita berani memberikan sesuatu hal yang berharga kepada orang lain yang masih asing, yang tidak kita kenal? Misalkan kalau anak kita masih kecil, apakah kita berani tolong dong titipkan 3 hari kepada orang asing yang tidak kita kenal? Tentu kita tidak akan melakukan itu kalau tidak benar-benar terpaksa banget. Untuk mendapatkan sebuah kepercayaan, maka kita memerlukan sebuah waktu. Kita bisa kenal dengan orang kita, sahabat kita, maka ada sebuah waktu yang ada dan membuat kita akhirnya saya yakin bahwa orang ini dapat dipercaya. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, maka perlu sebuah hubungan yang erat dengan orang tersebut. Di dalam perumpamaan talenta ini, Bapak dan Ibu, ini merupakan perumpamaan ketiga tentang teks akhir zaman yang secara khusus membahas kesediaan untuk berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Perumpamaan tentang talenta ini adalah tentang sebuah kepercayaan. Kata memercayakan ini berarti memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seseorang dan pengenalan mendalam sehingga dia memberikan talenta. Tuhan itu mengenal benar-benar siapa hambanya sehingga dia percaya, saya kasih kamu 10 talenta, saya kasih kamu 2 talenta, saya kasih kamu 1 talenta. Mengapa dia mempercayakan uang yang pada saat itu nominalnya sangat besar? Karena dia percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada hamba-hambanya. Dan prinsip yang dilakukan oleh sang tuan bukan berdasarkan equality, tapi equity. Bahwa dia tahu bahwa sang hamba yang pertama bisa melakukan 10 talenta. Kalau yang hamba yang 2 talenta, kalau dikasih 10 talenta, maka bisa saja gagal. Oleh karena itu dia mengenal, oh dia hanya bisa 2 talenta, yang ini 1 talenta. Karena ada sebuah pengenalan yang begitu dalam.
Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena kita tahu Sang Tuhan mengenal dan Dia tahu dalam seiring berjalannya waktu, Dia percaya bahwa orang-orang hamba-hambanya itu bisa melakukan sesuatu hal. Dia bisa mengembalikan, dia bisa mendapatkan bunganya. Intinya karena dia percaya. Tetapi kalau kita tahu, hamba yang pertama bisa melakukan laba 5 talenta, sehingga dia bisa mendapatkan 10 talenta. Hamba yang kedua bisa melakukan keberhasilan, sehingga dia juga bisa menghasilkan 2 talenta. Tapi hamba yang ketiga, karena dia tidak melakukan sesuatu hal, sehingga dia bilang, ini tuannya jahat nih. Ngapain saya? Enak-enak dia dong. Dia tinggal jalan, saya ngerjain, dia dapat untung, saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia menanam, dia diamkan saja. Kalau kita bicarakan hal itu, kadang-kadang kita juga dalam setiap kehidupan kita punya talenta, Bapak dan Ibu. Apa itu talenta? Banyak orang yang mengatakan talenta itu adalah bakat alam, dan ini sudah dibawa sejak seorang lahir ke dalam dunia. Keterampilan atau skill, keterampilan ini biasanya bisa didapatkan lewat proses pembelajaran, atau juga karunia rohani yang biasanya diberikan ketika seorang sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Banyak talenta, begitu banyak macamnya. Oleh karena itu, pada saat kita dipercayakan talenta kepada Tuhan, maka kita harus menemukan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 tahap perkembangan talenta. Yang pertama, kita harus discover apa talenta saya, apa yang Tuhan berikan kepada saya. Yang kedua, kalau kita sudah mengetahui talenta saya, maka saya harus mengembangkan, develop. Pada saat kita mengembangkan talenta tersebut, maka kita lakukan, pokoknya saya harus mengembangkan talenta ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita distribut. Bagaimana kita bisa membagikan talenta yang kita punya, bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi juga bagaimana bisa dirasakan oleh orang banyak. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat Tuhan telah memberikan talenta kepada setiap orang, maka tugas kita menemukannya, mengembangkannya, dan membagikannya kepada orang-orang lain. Dengan hal itu, maka kita seperti hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Kita bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan kepada diri kita. Kalau kita sudah melakukan itu, maka kita katakan bahwa kita adalah hamba yang dapat dipercaya. Dan apa yang dimaksudkan dengan dipercaya? Kalau kita katakan bahwa kita adalah hamba yang 5 talenta atau 2 talenta itu, kita jangan sampai menjadi hamba yang 1 talenta. Apakah yang dimaksudkan dengan yang katanya dipercaya, hamba yang dipercaya? Seseorang yang dipercaya karena dia memiliki integritas. Definisi sederhana dari integritas adalah walk the talk. Berani mengucapkan tetapi juga berani melakukan. Apa yang kita katakan, maka itulah yang kita lakukan. Dan sebuah integritas adalah bagaimana kita bisa melakukan hal yang benar walaupun orang lain tidak melihat. Hamba yang 5 talenta dan 2 talenta, walaupun Sang Tuhan tidak melihat mereka, tetapi mereka karena mereka memiliki seorang yang berintegritas, mereka memiliki integritas, maka walaupun tuannya tidak melihat, maka dia tetap melakukan hal yang baik. Dia mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dan inilah yang namanya nilai. Dan kita harus mempunyai nilai sebagai hamba yang dipercaya. Maka kita harus mempunyai nilai dalam diri kita. Ambil contoh Bapak dan Ibu tentang values. Kalau ada sebuah merek, ya saya harus mau tidak mau sebutkan ini ya. Misalnya ada baterai, 4 baterai harganya 20.000. Mereknya ABC, contoh. Harganya sama 20.000, 4 baterai. Lalu di sampingnya ada EFG, ya, baterai merek ABC, satu lagi merek EFG, harganya sama 4 baterai EFG.
Kalau kita tahu, maka kita akan beli yang mana? Baterai ABC, merek ABC atau EFG dengan harga yang sama dengan 4 baterai, jumlah 4 baterai yang sama. Secara otomatis kita akan pilih yang pertama. Kenapa? Karena sudah dikenal dan sudah teruji. Apakah EFG ini baterainya tidak bagus? Belum tentu. Tidak ada yang tahu. Tetapi pada saat waktu dia bisa membuktikan, maka dia bisa membuktikan bahwa kualitas saya juga baik. Dan inilah yang namanya values, Bapak dan Ibu, di mana kita hidup di dalam dunia yang bermerek. Saya masih ingat perkataan Pendeta Robi Chandra. Dia katakan bahwa kita hidup di dalam dunia yang bermerek dan kita harus mempunyai impact values-nya kita, nilai kita, brand kita. Kalau kita adalah hamba yang dipercaya, maka kita harus memberikan, ini loh kualitas saya. Kalau kita adalah pengikut Kristus yang setia, maka kita harus tunjukkan bahwa ini loh pengikut Kristus yang setia. Buktikan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi apa yang kita bisa katakan, oh ini values-nya sangat baik. Sebagai orang Kristen, dia mempunyai values yang sangat baik. Ketika brand kita jelas dan begitu kuat, maka dampaknya akan luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengenal value-nya kita. Saya masih ingat salah satu handphone gitu ya, mobile phone-nya, mereknya Korea. Saya nggak sebutkan mereknya. Pada saat saya masih SMA tahun 2001-2002, handphone itu masih kalah sama satu merek yang begitu tinggi pada saat itu. Kalau pakai handphone itu langsung rasanya gitu ya. Tetapi pada saat kualitasnya dibuktikan terus menerus, zaman sekarang hampir semua orang memakai itu, merek itu. Dulu dianggap remeh, tetapi dia membuktikannya, values-nya dia. Dia bisa dipercaya dengan apa? Dengan memberikan waktu dan dia buktikan terus menerus. Bapak dan Ibu, menjadi hamba yang dapat dipercaya adalah bagaimana kita juga harus memiliki komitmen diri kita. Wah, saya mah nggak dipercaya sama ini, saya mah nggak dipercaya sama dia. Karena kita belum memiliki, orang itu belum melihat komitmen kita, orang itu belum melihat values-nya kita. Oleh karena itu kita harus membuktikan. Sama seperti hamba yang 5 talenta dan hamba 2 talenta, dia dipercaya, dia diberikan kepercayaan kepada tuannya. Tetapi dia membuktikan diri, dia melakukan sebuah pembuktian diri dengan komitmen dirinya juga. Bahwa saya bisa dipercaya, saya bisa melakukan hal yang benar-benar dipercaya oleh Sang Tuan. Dan ini membutuhkan sebuah komitmen. Tanpa sebuah komitmen, tanpa sebuah yang namanya bahwa saya terus berada di jalan ini, maka saya yakin saya bisa berhasil. Hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang benar-benar memiliki komitmen. Kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia, komitmen kita kepada Kristus dalam keadaan susah, keadaan kesulitan, pada saat keadaan di mana kita bisa mengalami permasalahan ekonomi, terkhususnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dipertanyakan, apakah kita adalah orang yang bisa setia dalam perkara kecil, sehingga Tuhan nanti akan memberikan perkara yang lebih besar. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita harus memberikan nilai plus. Jangan kita jadi sama dengan dunia ini. Kalau kita adalah hamba yang dapat dipercaya, maka kita harus memberikan daya tawar yang lebih kepada dunia ini. Bahwa pengikut Kristus tidak sama dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi pengikut Kristus kita harus menunjukkan dalam kualitas kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa hamba yang pertama itu bisa gagal? Kenapa hamba yang pertama itu akhirnya, padahal dia orang dipercaya loh. Nggak mungkin dia dikasih 1 talenta kalau tidak dipercaya oleh tuannya. Pasti dia sudah melakukan sesuatu. Tetapi kenapa dia tidak melakukan apa yang dilakukan seperti yang 5 talenta atau 2 talenta? Karena hamba ini tidak mengenal tuannya, sehingga dia menciptakan gambaran bahwa tuannya ini adalah seorang yang jahat dan kejam.
Saya kemarin membaca blognya Daniel Mananta, sangat menarik. Dia katakan begini, bahwa ada seorang artis, banyak orang yang mengatakan bahwa artis ini tuh sok cool, kejam, dan sebagainya. Karena media membentuk artis ini seperti itu. Tapi Daniel Mananta mengatakan, tetapi selama saya berkerabat dengannya, selama saya mengenal orang tersebut, apa yang diciptakan oleh media tidak sesuai dengan gambaran aslinya. Dan itu pun bagi dia sama. Pada saat kita melihat Tuhan dengan orang-orang lain di sekeliling kita, kesannya Tuhan itu menghukum, Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak care kepada orang lain. Daniel Mananta mengatakan bahwa mungkin saya belum mengenal, saya harus berkerabat, berhubungan lebih intim lagi kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu. Pada saat dia berkerabat, dia berhubungan dengan erat kepada Tuhan, dia merasakan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu selalu melindungi dan mengayomi dia. Hamba yang terakhir, dia tidak mengenal tuannya. Sang tuan mengenal dia, tapi dia tidak mengenal tuannya, sehingga dia tidak mau percaya kepada tuannya. Bagi kita, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita dipercaya oleh Tuhan, kita harus mempunyai komitmen, kita harus membuktikan kualitas diri. Tapi yang paling utama juga adalah bagaimana kita bisa menyerahkan diri total sepenuhnya. Kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik adanya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai dengan yang 10, bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus membuktikannya di dalam diri kita. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita adalah hamba yang dipercaya. Marilah kita bersama-sama yakin percaya bahwa kita harus memberikan kualitas, wujudkan kualitas diri kita, tantangan dalam diri kita, tantangan dalam kehidupan ini, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Seorang Lucila Hamana Takjerat mengatakan demikian, do the least you can do now, because the least you can do might turn out to be the most significant for others. Lakukan hal yang paling kecil dalam kehidupan kita, mungkin nanti ternyata itu berdampak bagi orang yang luar biasa. Kalau kita adalah hamba yang dipercaya, kita lakukan hal-hal yang kecil dulu, maka mungkin pada saat kita menolong orang lain, kita bisa melakukan hal yang luar biasa, dan orang itu bisa mendapatkan makna yang luar biasa dari pertolongan kecil kita. Seorang Mother Teresa pun juga mengatakan, kalau kita tidak bisa memberikan makan 100 orang, berikanlah makan 1 orang saja. Itu pun sudah cukup. Tunjukkan kualitas kita, karena kita adalah hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Dan bagaimana kita juga percaya kepada Tuhan, bahwa kita bisa membuktikan, melakukan sebuah kualitas diri kita, kita tunjukkan kita adalah pengikut Kristus yang setia. Tuhan memberkati kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Bapa yang Maha Kuasa, Kali
Mari umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Kami percaya Tuhan bahwa kami telah dipercaya oleh-Mu, maka kami mau Tuhan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau akan selalu berkati presiden kami dan wakil presiden kami dalam menjalankan pengelolaan negara Indonesia ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau juga akan bisa membuat mereka dapat bekerja sama dengan para menteri, dengan para gubernur atau kepala daerah Tuhan, dan juga wakil-wakil rakyat di DPR ataupun di DPRD. Kau sertai mereka sehingga mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain, terkhususnya dalam melawan segala hal yang tidak baik pada saat ini dalam permasalahan pandemi COVID-19. Kami mau Tuhan sehingga mereka bisa menemukan hal-hal yang baik, sehingga kami sebagai masyarakat juga dapat bisa bekerja sama, dapat bisa mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan yang telah ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja. Kau akan selalu sertai gereja-Mu Tuhan, yang mungkin ada beberapa yang masih melakukan kebaktian secara online, ataupun sudah ada yang melakukan onsite. Kau akan sertai setiap penyelenggaraan beribadah mereka. Kami mau Tuhan, jangan sampai kami melihat bahwa peribadahan menjadi paling utama, lalu meniadakan setiap standar-standar protokol kesehatan. Jangan sampai Tuhan, kami mau Tuhan, jangan sampai gereja menjadi klaster dari penyebaran COVID-19 ini. Kau berikanlah setiap para pemimpin gereja, petinggi sinode Tuhan, untuk bisa mempunyai hikmat dan kebijaksanaan dalam menetapkan keputusan-keputusan, terkhususnya dalam penyelenggaraan ibadah. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua, yang pada saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin terkena dampak, harus terkena PHK karena pandemi COVID-19 ini. Kau akan memberikan kekuatan, Kau akan memberikan keyakinan Tuhan, dan kami semua bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang pada saat ini terkena dampak COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para murid ataupun para mahasiswa yang terus belajar, harus belajar dari jarak jauh. Kau akan selalu menyertai mereka sehingga mereka dapat mengikuti setiap pelajaran ini dengan baik, dan mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop
untuk kemudian dibawa ke gereja saat kita beribadah di gedung gereja. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari berdoa. Ya Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, terima kasih atas rahmat dan anugerah kehidupan yang telah Engkau limpahkan. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan mampukanlah diri kami untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu melalui tugas, peran, dan pekerjaan kami sehari-hari. Kepadamu-lah ya Allah Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa saudara dan saya adalah hamba Tuhan, maka jadilah hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Layanilah Tuhan, Sang Muhalis yang hidup. Tunaikanlah tugas dan pekerjaan dengan giat. Bawa dan pergunakanlah segenap talenta kita dengan benar dan sebaik-baiknya, agar kasih-Nya semakin nyata. Walau badai
setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan kemurahan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tinggal beserta di dalammu, serta memampukanmu untuk mengerjakan tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai hamba dengan sepenuh hati dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.